Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi analisis proses bisnis menggunakan value chain. Kami terdiri dari yang pertama Pemariti Hidayat, yang kedua Ferdinand Husada, yang ketiga Sada Fitra, yang keempat saya sendiri Cesaria Padi sebagai moderator kali ini. Adapun hasil pembahasan jurnal yang kami analisis yaitu terbagi dari 3 poin. Yang pertama, analisis value chain pada minimarket Suryamu Sukoharjo. Yang kedua, analisis value chain pada pengolahan dodol salak. Dan yang ketiga, analisis value chain pada UB Fitness Center. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Sadam Fitra. Pada Sadam, kami persilahkan. Baiklah, saya Sadam Fitra. Di sini saya akan membacakan jurnal saya yang judul Analisis Value Chain pada Minimarket Suryamu Sukoharjo. Jurnal ini membahas tentang analisis value chain pada minimarket Suryamu Sukoharjo dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan menciptakan strategi yang tepat guna meningkatkan keunggulan tersebut di industri retail. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses inbound logistik, minimarket Suryamu Sukoharjo menjalankan beberapa tahapan penting, mulai dari membuat PO kepada supplier, pengiriman barang oleh supplier, pengecekan faktur pengiriman, hingga input data produk ke dalam sistem, penempatan produk di rak toko, dan penyimpanan stok di gudang. Proses ini sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi dan ketersediaan produk yang konsisten bagi pelanggan. Minimarket ini juga berfokus pada penambahan variasi produk untuk memudahkan pelanggan menemukan barang yang mereka butuhkan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan menarik lebih banyak konsumen. Variasi produk yang luas menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan daya tarik toko bagi konsumen yang mencari berbagai macam kebutuhan. Hubungan yang baik dengan distributor juga menjadi fokus utama dengan menambah jumlah distributor untuk membuat harga yang lebih murah, sehingga dapat menurunkan harga jual produk. Pendekatan ini tidak hanya membantu dan mengurangi biaya, tetapi juga memungkinkan minimarket untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Kemudian, selain itu, minimarket Suryami mulai menyediakan produk digital seperti pembayaran PPDB, pembelian tiket, dan layanan lainnya. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan tren modern dan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Dengan strategi-strategi ini, minimarket Suryamu Sukoharjo berupaya untuk memperkuat posisinya di industri retail dan terus meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui analisis value chain yang berkomprehensif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi kedua, yaitu analisis value chain pada pengolahan dodol salak. Jurnal berjudul Analisis Value Chain dan Model Bisnis pada Industri Pengolahan Dodol Salak membahas analisis rantai nilai dan model bisnis di industri pengolahan dodol salak dengan fokus pada UD Salaka di Kabupaten Tapanuli Selatan. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi buah salak dan Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah penghasil utama. Namun petani salak seringkali hanya menjadi buah dalam bentuk segar dengan nilai tambah yang rendah. Oleh karena itu, UD Salaka didirikan untuk mengolah salak menjadi berbagai produk olahan guna meningkatkan nilai jual dan keuntungan bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rantai nilai dari setiap pelaku dalam industri pengolahan salak, serta mengembangkan model bisnis yang tepat menggunakan metode bisnis model kanvas atau BMC. Dengan demikian, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku rantai nilai, serta analisis data biaya dan pendapatan dari masing-masing pelaku dalam rantai nilai.
Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi titik lemah dan peluang peningkatan nilai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa UD Salaka memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah dan keuntungan melalui optimalisasi rantai nilai dan model bisnis yang tepat. Penggunaan bisnis model Canvas membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam bisnis dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk keberlanjutan usaha. Implementasi teknologi dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan ini. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang jurnal kami yang ketiga, yaitu analisis value chain pada UB Fitness Center. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses value chain di UB Fitness Center serta menentukan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Olahraga kini tidak hanya sebatas aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan dan memperkuat otot, tetapi juga berkembang menjadi kegiatan rekreasi yang menyenangkan dan kompetitif. Khususnya di kalangan masyarakat perkotaan, olahraga telah menjadi gaya hidup yang penting, termasuk bagi remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi proses value chain di UB Fitness Center serta mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dihasilkan. Value chain berdasarkan teori terdiri dari dua kelompok aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Aktivitas primer meliputi inward logistic operation, onboard logistic marketing and sales, serta service, sedangkan aktivitas pendukung mencakup personnel, teknologi development, human resource management, dan firm infrastruktur. Proses value chain di UB Fitness Center telah diimplementasikan dengan baik dan mampu mewujudkan keunggulan kompetitif yang diukir melalui wawancara dengan berbagai informan. Kekuatan dari inbound logistik di UB Fitness adalah penggunaan bahan baku yang maksimal, meski ada kelemahan dalam memastikan ketepatan jadwal kedatangan barang. Dalam aktivitas operasional, kelebihan meliputi adanya SOP, pemantauan melalui CCTV, meskipun terdapat masalah seperti antrian penggunaan alat fitness dan fasilitas toilet yang kadang tidak layak. Outbound logistik memberikan calon pelanggan kesempatan untuk mencoba alat fitness sebelum bergabung. Namun, ada risiko kerusakan alat dan membatas waktu penggunaan yang dirasa merugikan pelanggan tetap. Dan marketing dan sales di UB Fitness Center kurang maksimal karena tidak mengadakan event yang disponsori. Sementara dalam aspek service, kelebihan termasuk adanya pusat informasi dan layanan pengaduan, meskipun kurangnya interaksi dari trainer dan kesan pengusiran pelanggan sebelum jam operasional berhasil menjadi kelemahan. Dan juga keunggulan kompetitif dari UB Fitness terletak pada strategi fokus biaya yang menawarkan harga terjangkau bagi pelanggan sivitas UB dan lokasi strategis dekat kampus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses value chain di UB Fitness telah mendukung pencapaian keunggulan kompetitif, meski ada beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan layanan dan daya saing. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan poin-poin di atas. Selanjutnya, saya akan membaca kesimpulan hasil kerja dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah analisis proses bisnis menggunakan value chain memberikan pandangan holistik terhadap setiap tahapan dalam operasi perusahaan atau organisasi. Dengan memahami secara mendalam aktivitas-aktivitas yang terlibat dari hulu ke hilir, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Value chain tidak hanya membantu dalam mengoptimalkan operasi internal, tetapi juga memungkinkan integrasi teknologi dan inovasi yang mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas produk atau layanan. Selain itu,
Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis dengan memanfaatkan data dan informasi yang komprehensif dari setiap tahapan proses. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri dan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.